Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar aku baca teman-teman. Tetapi mohon maaf ya jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Langsung aja teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu karena aku sudah menarik energi si dia. Wah, si dia lagi. Iya, si dia ini adalah seseorang yang berdealing sama kamu. Keadaan dia, seseorang yang berdealing sama kamu seperti apa? Oke, kartu yang pertama. Untuk kartu yang pertama muncul kartu Raja Pedang. Seseorang ini ya, seseorang yang mungkin berdealing sama kamu ini seperti menjadi sosok yang angkuh dan juga keras serta berhati dingin. Dia juga menjadi sosok yang mudah emosi. Semua dikarenakan oleh keadaan dia. Dia cenderung mengucilkan diri dari orang-orang sekitarnya. Bagi dia, itulah yang harus dia lakukan. Yang ada dalam pikirannya, dia harus mencari keadilan terhadap dirinya sendiri. Oke, kita lanjut untuk kartu yang kedua. Untuk kartu yang kedua muncul kartu The Emperor. Kartu The Emperor melambangkan tekad yang kuat. Dia ini sebenarnya bingung dengan kehidupan dan keadaan dia sendiri. Dia bingung menentukan pilihan. Ada sesuatu yang mengharuskan dia harus mengambil keputusan. Dan keputusan yang telah dia ambil adalah menyendiri. Keadaan dia yang buruk, kondisi dia yang memprihatinkan, menjadikan dirinya sadar bahwa dia saat ini adalah seseorang yang tidak berguna. Kartu yang keluar ini menandakan bahwa dia tetap menjalani kehidupannya meskipun sangat-sangat membosankan. Ada rasa keingintahuan yang muncul dalam pikiran dia, dan dia pingin banget mendengar kisah, mungkin kisah dari kamu atau kabar dari kamu. Karena bagi dia semua itu bisa menginspirasi dia untuk melangkah ke tahap yang baru. Dan dia seperti perlu usaha yang lebih untuk bisa mendapatkan kabar-kabar atau informasi-informasi tentang kamu. Kondisi dia yang selama ini dia jalani sangat awut-awutan. Wah, apa awut-awutan itu? Awut-awutan itu ya berantakan, sehingga dia saat ini pingin banget mendapatkan informasi tentang kamu. Apakah kamu sudah bahagia tanpa dia? Apakah kamu masih sendiri atau sudah berdua? Rasa keingintahuan tentang kamu begitu besar. Dia merindukan kamu dan sangat ingin menyentuh kamu. Namun, apa yang menjadi penghalang dia? Yang menjadi penghalang dia adalah rasa malu dia sendiri terhadap kamu. Iya, karena dia sudah sadar dan merasa bahwa dia telah mengabaikan kamu. Setelah kamu berada jauh dari dia, dia menjadi gelebekan sendiri. Wah, apa gelebekan? Gelebekan itu ya bingung, mondar-mandir sendiri, tidak bisa tidur, hanya memikirkan kamu. Dia pun seperti saat ini tidak fokus dalam segi pekerjaan dia. Sekali lagi, seperti apa yang aku bilang tadi, dia sangat bosan dengan keadaan dia saat ini. Sebenarnya masih ada orang lain yang selalu memperhatikan dia, berusaha menawarkan perasaannya kepada dia. Namun dia seperti agak menolak dan bersikap seperti angkuh. Tujuan dia sekarang hanya satu, pingin melepaskan diri dari semua keadaan yang buruk dia dan melanjutkan mengejar cintanya. Bahkan dia yakin bahwa cintanya itu nantinya akan diterima. Dia memang mempunyai keyakinan bahwa cintanya nantinya akan diterima. Tetapi jika nanti cintanya akan ditolak, dia akan merasakan sakit hati yang sangat mendalam. Maka dari itu dia sangat berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan itu lagi. Langkah awal dia sudah dia lakukan, yaitu menyendiri.
Dia sudah mematikan sesuatu yang dalam arti mungkin membatasi komunikasi dengan orang-orang sekitarnya, membatasi diri, menutup diri, dan menolak ajakan-ajakan yang sudah tidak berguna lagi. Itulah langkah yang sudah dia lakukan. Langkah apa lagi yang harus dia lakukan? Dan jika dia terlibat cinta segitiga, dia akan menyelesaikannya. Itulah langkah yang akan dia ambil selanjutnya. Dia yang dulu lebih suka jika dia banyak yang memprioritaskan, tetapi saat ini kebalikannya. Dia yang dulu lebih bangga terhadap dirinya sendiri jika ada yang memperebutkan dia, tetapi dia saat ini tidak. Dia lebih menghindar jika ada penawaran-penawaran perasaan yang lain. Ibarat perjalanan kehidupan dia sangat tertatih-tatih. Kamu bagaikan tongkat untuk membantu dia berjalan. Maka dari itu tidak heran jika sekarang dia ngebet banget mencari informasi tentang kamu. Walaupun dirinya masih ada seseorang yang memperhatikan dia, tetapi dirinya merasa sangat hampa. Itulah keadaan dia saat ini, seseorang yang berdealing sama kamu. Oke, kita lanjut. Memang benar, waktu terus berputar, dan perputaran waktu tersebut pelan-pelan bisa merubah dirinya. Saat ini dia lebih sedikit bersabar, dan dia saat ini juga lebih sedikit bisa menghargai perasaan orang lain. Berbeda dengan dia yang dulu. Dia yang dulu semena-mena, sombong, dan selalu pingin diprioritaskan. Iya, memang benar, dia melakukan penyembuhan diri terhadap dirinya sendiri saat ini. Dia menyembuhkan diri dari keadaan dia yang sangat buruk. Maka dari itu langkah dia itu sangat lambat. Dan pergerakan dia sama kamu ini sangat pelan-pelan, kayak kura-kura teman-teman. Alon-alon kadang mendelep. Piye toki? Memang benar ya, seperti kura-kura. Kadang kepalanya muncul, kadang kepalanya mendelep. Mendelepnya dia itu karena masih ada rasa malu yang sangat besar terhadap kamu. Tapi tetap ada pergerakan. Yang dia lakukan ini tahap demi tahap, tidak bisa langsung sat-set. Dan belum lagi dia memikirkan tentang keuangan. Dia merasa malu juga tentang keuangan dia. Mungkin keuangan dia tidak sebaik dengan keuangan kamu. Jadi merasa minder juga, merasa dirinya seperti apa yang aku bilang tadi, tidak berguna. Malunya dia sama kamu ini sangat luar biasa, dan juga dia memiliki rasa takut juga sama kamu. Wah, parah wes. Lanjut. Aku ucapkan selamat siang teman-teman ya. Yang belum makan siang monggo makan siang, karena makan siang itu penting. Oke, untuk kartu yang terakhir. Kartu yang terakhir memberi makna ketakutan hanya membawa kegagalan. Iya, itulah yang ada dalam pikirannya saat ini. Dia akan menghilangkan rasa takutnya, rasa malunya, dan menjadikan dirinya seseorang yang pemberani. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini, dan langsung aja ada Cancer, Scorpio, Pisces, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Leo, dan Aries. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Oke, akhir kata dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.